Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat bergabung di channel saya, channel yang membahas tentang seputar dunia pekerjaan, edukasi, wirausaha, dan motivasi. Dan agar lebih bermanfaat, jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai habis. Oke, dan pada video kali ini saya tertarik untuk membahas tema tentang bagaimana sih cara atau tips melamar sebuah pekerjaan agar lamaran kita diterima oleh perusahaan. Mencari sebuah pekerjaan itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Ada banyak sekali hal-hal yang mungkin harus kita ketahui, syarat-syarat yang harus kita penuhi. Mungkin juga ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ya dalam mencari sebuah pekerjaan agar lamaran kita maksimal dan harapan kita besar untuk diterima oleh perusahaan ya. Ada banyak sekali teman-teman kita yang sekarang berusaha mencari pekerjaan, dan kebetulan kita juga sedang berada di tahun ajaran baru, di mana ada teman-teman kita yang baru saja lulus dari dunia sekolah ataupun perkuliahan ya, dan mungkin mereka sebagian melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dan juga sebagian ada yang mencari pekerjaan seperti itu. Dan kita akan bahas hal itu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan mungkin bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu tentang persiapan. Persiapan harus Anda lakukan secepat mungkin ya. Kenapa? Karena lowongan pekerjaan itu terbatas, teman-teman. Jadi di negara kita, negara yang masih berkembang, setiap tahunnya mungkin perusahaan yang tumbuh sangat sedikit. Jadi kuota untuk lowongan pekerjaan itu sangat terbatas. Jadi ketika tahun ajaran baru tiba, ada banyak sekali lulusan-lulusan yang mencari pekerjaan juga, dalam artian mereka bersaing satu sama lain untuk memperebutkan lowongan tersebut. Jadi siapa yang cepat, kemungkinan dia yang mendapat ya. Jadi kita harus kalau bisa curi start lebih awal seperti itu. Siapkan berkas lamaran ya, mungkin Anda bisa tulis tangan, Anda cari tahu informasi tentang bagaimana membuat surat lamaran di internet. Anda juga harus siapkan surat-suratnya. Yang pertama mungkin Anda harus siapkan pas foto. Yang kedua, Anda harus siapkan SKCK dari kepolisian ya, itu mungkin dari kantor polisi. Yang ketiga, Anda harus persiapkan disnaker atau mungkin surat dari Departemen Tenaga Kerja. Yang keempat, Anda siapkan ijazah fotokopinya. Yang kelima, mungkin riwayat hidup yang mungkin bagi Anda yang mempunyai pengalaman atau kursus-kursus sebelum lulus ya. Tetapi ada dua hal yang mungkin harus Anda ketahui, bahwa biasanya orang-orang yang baru lulus tidak memiliki yang namanya KTP dan ijazah ya. Karena bikin KTP biasanya agak lama ya. Dan ijazah pun sebenarnya setelah ujian nasional biasanya akan lambat sekali keluar selesai seperti itu. Jadi dua hal ini bisa diganti, teman-teman ya. Jadi Anda bisa gunakan KTP sementara ya, biasanya bikinnya cepat. Terus yang kedua, ijazah Anda bisa diganti dengan yang namanya surat kelulusan ya. Jadi biasanya ketika ada pengumuman kelulusan, Anda akan diberi surat atas nama Anda, terus lagi nomor NIK, terus di bawahnya ada tanda tangan kepala sekolah atau stempel sekolah. Nah, surat itu bisa digunakan sebagai pengganti ijazah ya. Jadi Anda jangan menunggu KTP Anda selesai atau menunggu ijazah baru selesai baru Anda melamar kerja, jangan. Mungkin Anda akan ketinggalan nantinya. Oke, setelah persiapan itu sudah selesai, Anda cari tahu informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan. Biasanya dulu ada terpampang di depan-depan perusahaan tentang lowongan. Tapi sekarang di zaman sosial media, biasanya ada akun-akun Instagram atau mungkin di sosial media lain tentang informasi tentang lowongan pekerjaan seperti itu. Anda bisa cari tahu di sana. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu berpenampilan menarik ya. Ketika mungkin Anda sudah melakukan hal yang pertama, yaitu persiapan yang matang, Anda sudah melamar ke perusahaan, biasanya yang cepat akan dipanggil untuk interview di perusahaan ya. Nah, Anda sebenarnya sudah menang satu langkah dibanding orang lain yang mungkin masih belum dipanggil ya. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin ya. Anda harus berpenampilan menarik ya, mungkin dari pakaian, dari potongan rambut atau penampilan lain sebagainya yang harus Anda perhatikan ya. Kenapa?
Karena biasanya orang-orang yang bekerja sebagai HRD atau personalia atau orang yang menginterview Anda, biasanya mereka memiliki ilmu psikologi yang tinggi ya. Mereka bisa melihat dari pakaian Anda atau mungkin bahasa tubuh Anda atau Anda berbicara sebagai karakter diri Anda. Jadi misalnya Anda berpakaian tidak rapi dan lain sebagainya, mereka akan berpikir bahwa karakter Anda kurang bagus ya. Jadi gunakanlah pakaian yang rapi. Misalkan Anda disuruh pakai kemeja putih atau celana hitam atau sepatu, ya gunakanlah pakaian itu. Jika seandainya tidak disuruh, maka gunakanlah pakaian yang menurut Anda paling bagus ya. Gunakan kemeja. Jangan Anda gunakan kaos oblong ya, kaos yang tidak punya kerah, atau mungkin celana levis yang mungkin bisa juga digunakan celana levis, tapi biasanya itu perusahaan-perusahaan sport atau perusahaan-perusahaan yang memang mereka menggunakan celana levis ya. Tapi kalau tidak, gunakan celana kain yang hitam. Jangan menggunakan sendal ya. Anda harus gunakan sepatu ya. Anda harus berpenampilan semenarik mungkin ya, karena itu tadi itu adalah awal bagi Anda. Anda akan dikenal, Anda akan dilihat, dan karakter pertama Anda akan terlihat di situ. Jangan sembarangan dalam berpenampilan. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu berbicara dengan bahasa yang bagus. Dalam artian kita tinggal di Indonesia dan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa tidak bahasa daerah ya? Karena di perusahaan biasanya ada banyak sekali orang-orang dari luar ya, tidak hanya dari daerah kita. Jadi ada orang Jakarta, orang Bandung, orang Surabaya dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka juga punya bahasa daerah, tetapi ketika kita berkumpul ya, yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia ya. Jadi untuk berbicara di sana, usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena sepintar apapun Anda, sebaik apapun ide gagasan yang Anda miliki, jika seandainya Anda kesulitan dalam berkomunikasi atau mungkin Anda tidak lancar dalam berbahasa Indonesia, biasanya mereka juga akan kurang paham ya dengan apa yang Anda maksud ya. Jadi latihlah bahasa kita atau mungkin cara bicara kita agar kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena dengan bahasa yang benar kita akan mudah menyampaikan apa yang kita maksud. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang kooperatif atau berkata jujur ketika Anda diinterview. Ya, itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang yang mempunyai keinginan untuk diterima yang sangat tinggi, sehingga mereka melebih-lebihkan sesuatu yang mungkin tidak mereka miliki atau mereka bisa ya. Contohnya gini, ketika Anda ditanya oleh HRD atau mungkin personalia, bisa atau tidak menggunakan komputer misalnya. Sebenarnya Anda tidak bisa, tapi karena Anda ingin sekali diterima, lalu Anda bilang bisa ya, ini sebenarnya sangat berbahaya, sangat fatal. Kenapa? Anda lebih baik menjawab tidak bisa, karena mungkin orang akan kedepannya bisa mengajari Anda dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda berbicara Anda bisa, suatu saat Anda akan dites dengan kerjaan yang mungkin berhubungan dengan komputer dan Anda tidak bisa, itu sangat memalukan, dan Anda mungkin dicap orang yang sudah berdusta atau mungkin tidak jujur ya. Karena ketika di interview Anda berkata Anda bisa. Jadi jujurlah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD ya. Karena apalagi Anda yang baru lulus ya, sesuatu yang kurang dalam artian yang mungkin tidak Anda bisa, itu sangat dimaklumi sekali ya, sebagai orang yang baru atau mungkin orang yang baru terjun di dunia pekerjaan. Oke, dan yang terakhir adalah Anda harus siap menerima tanggung jawab, amanah ataupun mungkin target yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda ya. Setiap perusahaan yang mencari karyawan atau membuka lowongan, biasanya mereka mencari orang-orang yang siap bekerja sesuai dengan target ataupun pekerjaan yang mereka inginkan, seperti itu. Dan Anda sebagai orang yang pencari kerja, Anda harus bersedia atau bersiap menerima pekerjaan tersebut ya. Jika seandainya Anda ditanya tentang sebuah target yang besar ya, dan Anda harus bilang Anda siap, dan Anda akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target yang diinginkan perusahaan sebaik mungkin. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sharingkan hari ini, dan semoga itu bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang baru saja lulus. Jangan patah semangat dalam mencari pekerjaan ya. Gunakan hal-hal yang 5 ini untuk Anda lebih semangat dan percaya diri dalam melamar pekerjaan ya.
Dan sebagai penutup, jangan lupa teman-teman sekali lagi like, komen, dan subscribe channel ini agar ke depan kita bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat pada banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.